Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6547 tingkat budidaya saat ini. Sekumpulan orang biasa-biasa saja ini, wajah Baili Sukong menunjukkan kemarahan, dan seberkas api bela diri dilepaskan dari telapak tangannya, mengubah peta itu menjadi abu. Jelas sekali, orang-orang dari sekte penjara gagal dalam penyelidikan mereka terhadap medan bintang abadi. Bum bum bum. Tak lama kemudian, kilat ilahi 9 warna muncul kembali di atas medan bintang abadi. Apa yang sedang terjadi? Terobosan lain akan segera terjadi? Terobosan terus-menerus? Keberuntungan luar biasa apa yang didapatkan anak ini? Kenapa sepertinya terobosan yang dia raih semudah minum air? Dia bisa meraih terobosan kapanpun dia mau? Melihat guntur ilahi 9 warna yang belum sepenuhnya menghilang, kembali menguat dan menjadi lebih kuat, ekspresi semua orang menjadi rumit, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa frustrasi yang mendalam. Orang yang ingin mereka tangkap berada tepat di depan mata mereka, dan dia sedang mengembangkan kemampuannya serta mencapai level berikutnya di hadapan mereka. Namun mereka tidak berdaya. Perasaan ini sungguh membuat frustrasi. Melihat ini, tatapan tegas terlintas di mata Jie Tianran, dan dia segera menghentikan pengaktifan formasi besar tersebut. Namun, setelah telapak tangannya menyapu tas Qian Kun, 2 jimat hitam muncul di tangannya. Dan selembar kertas kosong serta sebuah pena, masing-masing dari benda tersebut luar biasa, dengan gerakan pena, sebuah penghalang yang sangat kuat langsung muncul. Pada saat ini, semua tokoh berpengaruh dari sekte penjara merasakan perubahan di tangan Jie Tianran. Mereka tak pernah menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya dari guntur ilahi 9 warna ke Jie Tianran. Mereka semua menyadari bahwa baik kertas maupun pena itu adalah artefak magis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah 2 jimat hitam itu. Saat ini, Jie Tianran telah menggunakan pena ini untuk membuat sketsa di atas kertas. Yang akhirnya digambarkan adalah guntur ilahi 9 warna. Setelah gulungan itu selesai, Jie Tianran meletakkan salah satu jimat hitam di atasnya. Dia segera membuat segel tangan, dan kilat ilahi 9 warna pada gulungan itu melayang keluar dari lukisan dan menyatu ke dalam jimat tersebut. Tak lama kemudian, keduanya bergabung, kemudian kilat 9 warna berkelebat di sekitar jimat hitam itu. Penguasa 7 alam, apa yang kau lakukan? Baili Sukong bertanya dengan bingung. Tugas terpenting saat ini adalah mengaktifkan formasi dan menghilangkan formasi penekan Chu Feng dari benda suci tersebut. Namun, Jie Tianran mengerahkan seluruh upayanya untuk membentuk formasi baru ini, yang membuat Baili Sukong dan yang lainnya bingung. Saat itu, Jie Tianran memegang jimat hitam lain yang belum menyatu dengan guntur ilahi 9 warna di antara kedua jarinya dan segera mulai melakukan segel tangan. Sesaat kemudian, dia mengibaskan lengan bajunya. Jimat hitam itu berubah menjadi inti susunan yang kuat, melayang ke arah Baili Sukong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Jie Tianran melemparkan kertas jimat hitam yang telah dilebur dengan guntur ilahi 9 warna. Ia menyatu menjadi guntur ilahi 9 warna yang dipicu oleh Chu Feng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Penguasa 7 alam, apakah Anda bermaksud menggunakan kekuatan petir kesengsaraan ini untuk menghadapi Chu Feng? Di tengah kehampaan yang luas, mereka samar-samar merasakan niat Jie Tianran.
Formasi ini dapat mengubah sifat dari kesengsaraan petir dan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi membutuhkan seorang ahli bela diri untuk mengaktifkannya. Oleh karena itu, saya akan sangat menghargai bantuan Anda. Jie Tianran akhirnya mengungkapkan niatnya. Apakah ini bisa diandalkan? Chang Li bertanya. Alasan mereka mengajukan pertanyaan ini adalah karena mereka semua telah memperhatikan keanehan jimat hitam tersebut. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti kalian semua. Chu Feng sangat arogan karena menggunakan artefak suci sekte penjara kalian untuk menindas kalian semua hari ini. Tapi dia terlalu sombong dan berani menerobos masuk ke sini. Ini memberi kalian semua kesempatan untuk menggunakan malapetaka petir yang dia picu untuk menghadapinya. Tidakkah kalian, tuan-tuan, ingin membalas perlakuan Chu Feng? Jie Tianran bertanya secara retoris. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Seorang pria lanjut usia dari sekte penjara netral bertanya. Selama kalian semua bertindak, cobaan ini akan mengalami perubahan kualitatif, meskipun tidak dapat secara langsung membunuh Chu Feng. Hal ini pasti akan menyebabkan terobosan Chu Feng kali ini gagal, dan juga akan merusak garis darah guntur surgawinya. Perjalanan pelatihan bela dirinya akan berakhir di sini, kata Jie Tianran. Bagus. Anak nakal Chu Feng itu berani-beraninya mengabaikan sekte penjaraku seperti ini. Jika dia masih berhasil menerobos di depan kita, maka aku akan membuatnya membayar harganya. Tetua dari sekte penjara netral itu melangkah ke tengah formasi sambil berbicara. Melihat ini, Chang Li, Bai Li Sukong, dan yang lainnya juga melangkah masuk ke inti susunan tersebut. Jika mereka masih ragu dengan apa yang dikatakan Jie Tianran sebelumnya, namun saat ini mereka melangkah ke tengah formasi, mereka tidak lagi ragu. Mereka merasakan kekuatan kesengsaraan petir dan juga kekuatan susunan yang dibentuk oleh Jie Tianran. Bahkan tanpa memperhitungkan cobaan petir, kekuatan formasi ini sendiri sudah melampaui kemampuan kultivasi Chu Feng. Setelah terkena sambaran petir cobaan, apalagi Chu Feng, bahkan salah satu dari mereka pun tidak akan mampu menahannya. Menurut mereka, Jie Tianran masih terlalu konservatif. Dengan musibah sedahsyat itu, Chu Feng hampir pasti akan mati. Oleh karena itu, mereka semua menurunkan kewaspadaan dan mulai mengaktifkan inti dari susunan tersebut. Sementara itu, di dalam istana bawah tanah, Chu Feng, yang selama ini memejamkan mata, sedang menunggu datangnya malapetaka petir. Namun saat itu, ia merasa gelisah dan tak menahan diri untuk menatap langit. Ada apa, Chu Feng? Egi merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mau tak mau bertanya. Dulu, ketika Chu Feng menunggu petir kesengsaraan turun, dia akan fokus menunggu dan tidak akan mengamati seperti ini. Aku merasa petir kesengsaraan yang kita tarik kali ini agak aneh, kata Chu Feng. Ada apa? Tanya Egi. Aku juga tidak bisa menjelaskannya, kata Chu Feng. Bum bum bum. Namun, tepat pada saat itu, guntur ilahi 9 warna menyambar. Sudahlah, melihat ini, Chu Feng sekali lagi membentuk segel tangan, menutup matanya, dan bersiap untuk menahan petir kesengsaraan yang turun dari langit. Tak lama kemudian, guntur ilahi 9 warna memasuki istana bawah tanah dan langsung menuju ke arah Chu Feng. Namun yang tidak diketahui Chu Feng adalah bahwa cobaan ini juga membawa kesadaran para ahli terkemuka dari sekte penjara. Chu Feng, bersiaplah untuk mati. Setelah mengalami cobaan petir,
Baili Sukong dengan jelas melihat di mana Chu Feng berada. Namun, sesaat kemudian, ketika guntur ilahi 9 warna itu benar-benar menyambar Chu Feng, kesadarannya memasuki ruang yang gelap gulita, luas, dan tak terbatas. Di manakah tempat ini? Mungkinkah ini dunia dantian Chu Feng? Tidak, ini sepertinya bukan dunia dantian. Mungkinkah ini di luar dunia dantian? Baili Sukong mengerutkan kening. Awo, namun pada saat itu, suara gemuruh yang mengguncang langit berbintang terdengar dari kejauhan. Sebelum dia sempat melihat orang lain, dia merasakan kekuatan bela dirinya sendiri melonjak keluar dari dalam dirinya. Itu adalah daya hisap. Arah dari mana raungan itu berasal memancarkan daya hisap, menyedot kekuatan bela diri di dalam tubuhnya. Benda apa ini sebenarnya? Merasa ada yang tidak beres, Baili Sukong tidak punya pilihan selain memutuskan secara paksa hubungannya dengan formasi tersebut. Sesaat kemudian, kesadarannya kembali ke tubuhnya, tetapi akibat dari pemutusan paksa tersebut adalah ia batuk mengeluarkan seteguk darah. Namun, sekadar muntah darah bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kenyataan bahwa dia sekarang benar-benar tak berdaya, seolah-olah dia terluka parah. Darah dan energinya bergejolak di dalam dirinya, dan yang paling mengerikan, kekuatan bela diri yang telah ia kumpulkan di dalam dirinya telah berkurang drastis secara tiba-tiba. Jie Tianran, dasar bajingan, kau menipuku? Pada saat itu, sebuah kutukan yang ganas dan penuh amarah terdengar. Baili Sukong kemudian menyadari bahwa bukan hanya dirinya, tetapi semua orang lain yang telah melangkah ke inti susunan tersebut mengalami pendarahan dari sudut mulut mereka dan wajah mereka pucat pasi. Satu persatu, mereka terkulai tak berdaya di tengah formasi, terlalu lelah bahkan untuk duduk diam. Yang terpenting, tanpa terkecuali, semua tokoh penting ini tampak panik, seolah-olah mereka telah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Jelas sekali, mereka semua mengalami hal yang sama yang pernah terjadi pada mereka sebelumnya. Pada saat ini, Chu Feng telah berhasil menahan guntur ilahi 9 warna dan membuka matanya. Namun, ekspresi keheranannya mendalam muncul di mata Chu Feng. Itu sangat aneh, kata Chu Feng. Ada apa? Apakah Anda terluka? Tetap saja gagal? Egi khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Chu Feng. Aku tidak terluka, dan aku tidak gagal, tetapi aku berhasil, kata Chu Feng. Dasar bajingan Chu Feng, apa yang membuatmu terkejut sekarang setelah kau berhasil? Kau bercanda, Ratu? Egi terdiam. Secara logis, sumber daya yang ditinggalkan Kaisar Pembunuh Iblis kepadaku hanya cukup untukku menembus ke tingkat dewa sejati tingkat ke-8, kata Chu Feng. Kau telah menarik 2 kesengsaraan petir, bukankah seharusnya kau menjadi dewa sejati tingkat ke-8? Mungkinkah kau bisa menerobos lagi? Tanya Egi. Tidak, itu tidak mungkin, kata Chu Feng. Lalu apa yang ingin kau bingungkan? Tanya Egi. Yang aneh menurutku adalah tingkat kultivasiku seharusnya setara dengan dewa sejati tingkat ke-8. Namun sekarang, aku adalah dewa sejati tingkat ke-9, kata Chu Feng. Apa? Mendengar itu, Egi pun membuka mulutnya lebar-lebar. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.